أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كانت معرفة الكلية الخمس تتوقف على معرفة الدلالة الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام وأقسام اللفظ بدأ ببيانها. Manakala mengenal kuliah yang 5 itu terhenti di atas mengenal dilalah yang 3, yaitu mutabaqah, tadammun, dan iltizam, dan terhenti pula di atas mengenal pembagian lafaz. Maka pengarang memulai dengan menjelaskan pembagian lafaz dilalah. Sudah menjadi kebiasaan ahli munataqah untuk membahas ilmu mantik, mereka lebih dulu menjelaskan pembagian lafaz, meskipun pembagian lafaz bukan bagian dari ilmu mantik, dikarenakan seseorang akan mudah memahami kuliah yang 5 dengan cara memahami lebih dulu pembagian lafaz, dan mereka menamakan akan hal tersebut dengan tawakuf syuru'. Tawakuf syuru' ialah mendahulukan pembahasan dari selain yang akan dibahas untuk memahami pembahasan yang akan dibahas. Keseluruhan dari pembagian tawakuf ada 5. Yang pertama, tawakuf syuru', seperti membahas pembagian lafaz sebelum membahas kuliah yang 5. Yang kedua, tawakuf syu'ur, seperti mengetahui mu'arif di atas ta'rifnya. Tawakuf wujud, seperti mengetahui wujud mahiyah di atas juzuk-juzuknya. Tawakuf ta'sir, seperti dampak bekasan sesuatu itu ditunjuki di atas yang melakukan. Tawakuf istirat, seperti bersuci itu menjadi syarat sah di dalam salat. Faqala al-lafdhu dallu bil wad'i wa huwa ma wudi'a li ma'na yadullu bitawassutil wad'i ala tamamin. Maka pengarang berkata, lafaz dal bil wad'i ialah lafaz yang diletakkan bagi makna yang dapat menunjuki dengan cara menyesuaikan makna wada' di atas kesempurnaan makna. Ketahuilah lafaz dal terbagi kepada 3, wad'i, tab'i, dan aqli. Contoh dilalah wad'i, matahari dimaknakan dengan cahaya yang kuat. Contoh dilalah tab'i, wajah yang pucat bermakna sakit, ditunjuki wajah yang pucat di atas makna sakit. Contoh dilalah aqli, ya, suara tapak kaki bermakna ada yang berjalan, itu disebut dengan dilalah aqli. Dan yang menjadi pembahasan di dalam ilmu mantik ialah dilalah wad'i. Misalkan contoh dilalah wad'i, manusia merupakan lafaz dal, dan makna madalul daripada manusia ialah hewan yang berpikir. Berarti dapat kita simpulkan dal wad'i ialah lafaz yang diistilahkan, baik diistilahkan oleh ahli lughat, fuqaha, atau munataqah. Seperti salat yang diistilahkan oleh fuqaha bermakna gerakan ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Contoh lainnya, cahaya yang kuat dimaknakan di atas lafaz asyams, meskipun makna dasarnya ialah suatu bentuk yang bercahaya, namun bila dimaknakan dengan cahaya yang kuat sudah terhitung pengistilahan
Adapun peletakan makna yang sempurna, ma wudi'a lahu bil mutabaqati li mutabaqatihi ay muwafiqatihi lahu min qawlihim tabiqun na'lin na'la idza tawafiqana. Suatu makna yang diwada'kan bagi suatu lafaz dengan dilalah mutabakah bagi menyesuaikannya dilalah, maksudnya mencocokkan makna bagi suatu lafaz dari seumpama ucapan mereka tabiqun na'lin na'la idza tawafiqna, cocoklah ini sandal dengan sandal yang satunya bila kita cocokkan, sesuaikan. Dilalah wad'i terbagi kepada 3 pembagian, mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Dan bila suatu lafaz dimaknakan dengan makna yang sempurna bagi lafaz tersebut, dinamakan dengan dilalah mutabaqah. Di dalam mencocokkan makna dengan lafaz, seperti orang yang sedang mencari satu dari sepasang sandal yang hilang, maka ia perlu mencocokkan sandal yang ia kenakan sebelah dengan sandal yang ia cari. Contoh di dalam mutabaqah, matahari, lafaz matahari terdapat makna yang cocok baginya ialah suatu bentuk dan cahaya. Bila kita gabungkan kepada cahaya yang kuat juga boleh, karena kesempurnaan makna dengan lafaz tidaklah hilang. Maka dilalah mutabaqah ialah mengistilahkan, memaknakan lafaz tersebut dengan makna yang sempurna. Dilalah wad'i yang kedua ialah dilalah tadammun. Ucapan pengarang, wa yadullu ala juz'ihi ay ala juz'i ma wudi'a lahu bitadammuni litadammunil ma'na li juz'ihi. Dan lafaz yang menunjuki di atas sebagiannya, maksudnya di atas sebagian barang yang diletakkan baginya, sebagian makna barang yang diletakkan baginya dengan tadammun, bagi mengandung sebagian makna bagi juzuknya barang. Dilalah lafaz yang kedua ialah tadammun. Dilalah tadammun hanya mengandung sebagian dari makna kesempurnaan mutabaqah. Seperti contohnya al-insan, bila dimaknakan dengan makna mutabaqah bermakna al-hayawanun natiq, maka makna tadammun dari lafaz insan ialah hewan saja ataupun natiq saja, karena dilalah tadammun ialah memaknakan dengan sebagian makna mutabaqah. In kana lahu jaz'an bi khilafil basiti kan nuqtah, jika adalah baginya makna itu juz' berbeda dengan lafaz yang basit, contohnya nuqtah, maka pada contoh nuqtah yang bermakna titik merupakan dilalah mutabaqah yang tidak terdapat sebahagian dari maknanya. Lafaz nuqtah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai tadammun, dilalah tadammun, karena makna dari nuqtah di atas satu kalimat saja, yaitu titik. Wa ala ma yulazimu ay ma yulazimu ma wudi'a lahu fi dhihni bil iltizami lil iltizamil ma'na ayistilza bihi lahu sawa'ul lazimuhu fil khariji aidan aw la. Dan lafaz dal yang ditunjuki di atas barang yang melaziminya, maksudnya barang yang melazimi kepada barang yang diletakkan makna baginya di dalam zihin dengan iltizam, maka kelaziman makna, maksudnya melaziminya lafaz bagi makna, baik melaziminya pada kharij saja atau bukan. Dilalah iltizam ialah saling melazimi lafaz dengan maknanya secara zihin atau akal, seperti melazimi kata-kata 4 kepada madlulnya genap, yang mana contoh tersebut terbukti secara kharij atau terbukti secara kenyataannya.
Contoh dilalah iltizam yang tidak wujud pada kenyataan, namun wujud pada pikiran. Seperti raja bila bersalah melazimi untuk dihukum. Secara akal melazimi, namun tidak pada kenyataannya. Kal insani fa'innahu yadullu alal hayawanin natiqi bil mutabaqati wa ala ahadihima ayil hayawan awin natiq bitadamuni wa ala qabilil ilmi wa sun'atil kitabati bil iltizam. Seperti lafaz insan, maka sesungguhnya lafaz insan itu ditunjuki maknanya di atas hewan dan berpikir dengan dilalah mutabakah, dan di atas salah satunya maksudnya hewan atau berpikir dengan dilalah tadamun, dan yang ditunjuki di atas dapat menerima ilmu dan dapat menulis dengan dilalah iltizam. Jika lafaz insan dimaknakan dengan hewan natik, disebut dengan mutabakah karena sempurna maknanya. Jika setengah dari mutabakah seperti memaknakan insan dengan hewan saja, adapun dengan natik saja, maka disebut dengan tadamun. Jika memaknakan insan dengan yang dapat menulis, disebut dengan iltizam karena melazimi perbuatan menulis pada insan.